Rahmat yang menenun silsilah. Natal dari rahim yang tidak layak. Dan di sini ada rahasia di balik silsilah. Saudara, kalau kita membaca dari Matius 1 ayat 1 sampai 17, ini adalah silsilah yang diawali dengan banyak daftar nama, kadang membuat kita ngantuk. Tapi sebenarnya segala sesuatu kita percaya, di Alkitab ada makna teologis yang ingin Tuhan sampaikan sesuatu. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, juru selamat dunia ini. Saudara, di sini kita akan dibuka matanya bahwa di balik daftar nama yang panjang sekali, yang sering kita lewati dengan sangat cepat, tersimpan benang rahmat yang menenun kisah manusia berdosa menjadi karya keselamatan Allah. Natal bukan hanya kisah palungan, tetapi kisah rahim yang disentuh rahmat. Mengapa Tuhan mulai Natal dari silsilah? Banyak orang melewati bagian ini seolah daftar yang membosankan. Tapi di mata Allah, setiap nama adalah saksi rahmat. Silsilah bukan sejarah sekedar sejarah keluarga, ini adalah jejak rahmat yang menebus aib, luka, dan kegagalan manusia. Saat manusia hanya melihat aib, Allah melihat garis anugerah. Saudara, saya mau cerita seperti seorang penenun di Timur Tengah. Duduk di balik tenunan, bila kita melihat dari sisi bawah, maka tampak banyak benang kusut, simpul yang tidak teratur. Tapi dari atas, begitu indah, tampak pola yang sangat indah. Saudara, tahukah Anda, ini hal yang sama bagaimana Allah menenun sejarah manusia. Dari benang-benang aib menjadi kain kemuliaan Kristus. Ada 3 pesan dari sini. Yang pertama, Allah menenun rahmat di balik aib. Tamar, Rahab, di Kejadian 38 dan di Yosua 2, di mana Matius menyebut nama-nama mereka yang sebenarnya secara aib, secara duniawi tidak pantas muncul dalam silsilah Mesias. Karena selain bukan ratu, bukan putri yang kudus, tapi perempuan dengan aib. Tamar menyamar sebagai pelacur demi menuntut keadilan. Rahab, dia pelacur di Yeriko yang menyelamatkan pengintai Israel. 2 perempuan dengan reputasi buruk, tapi Allah tidak menghapus nama mereka. Justru memasukkannya dalam garis Mesias. Di tangan Allah, rahim yang ternoda bisa melahirkan penebusan. Kejadian 38 ayat 26. Tamar lebih benar daripada aku, kata Yehuda. Allah melihat keadilan, bukan tampilan moral semata. Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, Rahab diselamatkan. Rahab beralih dari ketakutan kepada iman. Jangan pernah menghapus diri dari rancangan Allah hanya karena masa lalu yang kelam. Rahmat Allah tidak malu berjalan di gang-gang gelap sejarah. Seperti lukisan restorasi tua, saudara, saat catnya pudar dan sobek, sang pelukis tidak membuangnya. Apa yang dilakukannya? Ya, membersihkan dan mengembalikannya. Demikianlah Allah kita memperbaiki kisah kita yang rusak dengan rahmatnya. Yang kedua, Allah menenun rahmat di tengah asal-usul yang asing. Rut, bila kita membaca kitab ini dari pasal 1-4, Rut bukan orang Israel, bangsa Moab. Bangsa Moab itu bangsa yang dikutuk. Namun di balik statusnya, dia punya hati yang setia. Saudara, ketika ia berkata kepada Naomi, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Rut 1 ayat 16. Allah menjadikan imannya yang sederhana sebagai pintu bagi lahirnya Daud dan dari Daud Mesias. Kesetiaan sederhana bisa mengubah garis keturunan dunia. Moab najis, Ulangan 23 ayat 3. Tapi Rut dari bangsa ini membalikkan kutuk itu justru menjadi saluran berkat. Allah sedang menegaskan bahwa kasih karunia-Nya melampaui batas etnis, gender, dan sejarah. Jangan merasa asing di antara orang-orang kudus. Kasih karunia tidak melihat silsilah darah,
Tapi silsilah iman kadang yang tidak dianggap justru dipakai jadi saluran keselamatan. Pohon keluarga sering punya cabang yang asing, tapi justru dari sana sering muncul kekuatan baru. Allah menanam kasih karunia di cabang yang dianggap tidak layak. Yang ketiga, dari sini kita belajar bahwa Allah menenun rahmat di tengah luka dan penolakan. Batseba dan Maria, kisahnya jelas di 2 Samuel 11 dan Lukas 1. Batseba tidak disebut dengan nama di Matius 1 ayat 6, melainkan istri Uriah, seolah menegaskan luka dan dosa yang pernah terjadi. Namun Allah tetap memakainya untuk melahirkan Salomo, dan dari garis itulah datang Kristus. Lalu puncaknya Maria, perawan muda yang dianggap mengandung di luar nikah. Dunia menilai aib, tapi surga menyebutnya rahim kudus bagi penebus. Dunia hanya bisa melihat skandal, tapi tahukah Anda, surga melihat rencana. Batseba, dia diubah dari kisah dosa menjadi jalur hikmat dengan lahirnya Salomo. Maria, Allah mempercayakan rahasia keselamatan kepada rahim yang berserah. Karena itu saudara, terkadang rahmat Allah datang dalam bentuk yang membuat kita disalahpahami. Jika engkau berjalan dalam ketaatan, jangan takut terhadap penilaian dunia. Yang penting bukan reputasi di mata manusia, tapi pengakuan dari surga. Saudara, seperti lilin Natal, tampak kecil, tapi nyalanya menantang gelap. Demikian ketaatan Maria, kecil tapi menerangi dunia. Saudara, dari sini kita melihat makna yang cukup dalam. Dari Matius 1 ayat 1-17, bukan hanya daftar leluhur, tapi ini adalah puisi rahmat. Dari Abraham ada janji, dari Daud kerajaan, sampai Maria penebusan. Allah sedang menunjukkan bahwa sejarah keselamatan bukan ditulis oleh kesempurnaan manusia, tetapi oleh kesetiaan Allah. 5 rahim yang tampak tak layak, ini menjadi kampas di mana Allah melukis wajah Kristus. Saudara, apa yang bisa kita lakukan di sini? Lihat hidupmu sebagai benang dalam tenunan Allah. Mungkin sekarang kusut, tapi percayalah dari atas Allah sedang menunun pola rahmat. Dan jangan sembunyikan masa lalumu, serahkan agar dipakai menjadi pesan rahmat. Tuhan tidak menghapus aibmu, Ia menebusnya. Hiduplah seperti Maria, tunduk, taat, dan percaya bahwa rahmat Allah cukup. Hiduplah seperti Maria, bahwasanya seperti Natal bukan hanya Yesus yang lahir di kandang domba, tapi ingat, rahmat lahir dan mengubah yang hina jadi mulia. Seperti itulah rahmat akan lahir dalam hati kita yang mengubah kita dan membaharui kita, membuatnya indah dan bersinar. Saudara, grace writes straight with crooked lines. Kasih karunia menulis lurus di atas garis-garis hidup yang bengkok. Tidak ada rahim yang terlalu ternoda untuk dijamah oleh rahmat Allah. Jadi bisa saya simpulkan, silsilah Yesus bukan daftar nama-nama suci, tapi nama-nama yang ditebus. Allah menenun rahmat dari rahim-rahim yang dianggap tidak layak, agar setiap kita tahu tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk diliputi terang Natal. Mungkin kisahmu penuh simpul dan sobekan, tapi jangan takut, di sisi lain kain itu Allah sedang menenun pola rahmat yang akan dikenakan Kristus untuk kemuliaannya. Rahmat yang menenun silsilah. Saudara, seperti kita lihat bagaimana Tamar yang diperlakukan tidak adil, Rahab pelacur, Rut asing, hanya janda, Batseba luka karena dosa, Maria disalahpahami. Itulah kondisi mereka, tapi
rahmat Allah